SS apa yang bikin bahagia? S1 lah. Inikah spek standar yang mertua inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmul Heria, NIM 2404075510448. Saya dari kelas C24B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Usman SPD MPD PhD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Selamat menyaksikan. Jadi untuk materi pertama dari kelompok 1 yaitu pengantar perkembangan peserta didik. Jadi sebelumnya peserta didik adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Pertama-tama, apa itu pertumbuhan? Jadi pertumbuhan adalah perubahan secara psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan fisik. Yang pertama pertumbuhan fisik, yang kedua kecerdasan intelek, dan yang ketiga temperamen atau emosi. Jadi adapun faktor-faktornya yaitu faktor internal, faktor fisik, kondisi psikis, dan contoh pertumbuhan yaitu ketika yang satu anak berusia 10 tahun dan yang satunya lagi berusia 5 tahun. Sedangkan anak berusia 5 tahun ini lebih tinggi atau hampir mirip tingginya dengan anak usia 10 tahun ini. Jadi yang contoh yang kedua dari perkembangan yaitu anak yang berusia 5 tahun dan yang satunya berumur 8 tahun. Anak yang berumur 5 tahun ini sudah mengenal huruf, dan sedangkan anak yang berumur 8 tahun ini masih kurang mengenali huruf. Saya rasa untuk materi pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Jadi selanjutnya untuk materi kedua yaitu perkembangan peserta didik. Jadi di mana pengertian perkembangan ini adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas, fungsi, dan organ-organ jasmani. Yang pertama itu pengertian perkembangan kognitif. Jadi kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak-anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek kejadian-kejadian di sekitarnya. Sedangkan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky didasarkan pada dua gagasan utama. Yang pertama itu dia berpendapat bahwa perkembangan intelektual dapat dipahami hanya dari sudut konteks, historis, dan budaya yang dialami oleh anak-anak. Yang kedua itu dia percaya bahwa perkembangan bergantung pada sistem tanda yang ada masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Saya rasa
untuk materi kedua ini cukup sampai di sini. Kita lanjut pada materi ketiga. Berikutnya untuk materi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar yang melibatkan peningkatan kemampuan berpikir logis, memahami konsep abstrak serta keterampilan bahasa, memori dan perhatian dan pemecahan masalah. Jadi menurut Piaget, anak-anak pada usia ini berada dalam tahap operasi konkret di mana mereka berpikir sistematis dan rasional tentang hal-hal yang dapat mereka lihat langsung dan alami secara langsung. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik yaitu yang pertama kematangan, yang kedua pengalaman logika, yang ketiga pengalaman sosial, dan yang terakhir adaptasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif pada anak pada usia SD yaitu memahami anak, dunia bermain, kreatif, dan sebagainya. Saya rasa untuk materi ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi keempat. Selanjutnya pada materi keempat yaitu pengertian sosial dan emosional pada anak. Jadi menurut Desmita pada bukunya Psikologi Perkembangan yaitu didefinisikan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak konsepsi dan terus berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Jadi di mana ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah proses yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap. Berikut karakteristik perkembangan sosial emosional, yaitu ciri utama yaitu reaksi emosi pada anak, yaitu pada usia 5-6 tahun anak-anak memasuki fase perkembangan emosi. Yang kedua itu pada usia 6 tahun anak-anak mulai memahami emosi yang lebih kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Dan berikutnya itu pada masa anak usia 7-8 tahun perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Pada anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi dan dapat merespon terhadap emosional yang terjadi pada orang lain atau di sekitarnya. Dan yang terakhir itu pada masa usia 11-12 tahun, anak mengetahui tentang baik buruk, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Saya rasa untuk materi keempat cukup sampai di sini. Selanjutnya materi kelima. Selanjutnya adapun materi kelima yaitu perkembangan bahasa anak. Jadi perkembangan bahasa anak adalah proses perubahan kemampuan bahasa yang terjadi seiring dengan usia dan karakteristik perkembangan anak. Jadi bahasa adalah sistem simbol untuk komunikasi yang meliputi kronologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dan pragmatik. Jadi perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, perkembangan kognitif, emosional, serta fisik. Jadi, yang terjadi dalam beberapa tahap perkembangan anak, beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah perkembangan bahasa pada anak yaitu gangguan pendengaran, gangguan disintegrasi, faktor genetik, dan faktor genetik. Jadi untuk materi kelima saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi keenam. Jadi pada materi keenam yaitu perkembangan moral. Jadi perkembangan moral ini adalah berkaitan dengan pembentukan kemampuan
anak untuk menilai dan membuat keputusan mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Jadi ini melibatkan perkembangan empati, rasa keadilan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi adapun perkembangan etika yaitu lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan moral anak seperti kejujuran, hormat, atau kebaikan terhadap orang lain dan sekitarnya. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi pembentukan moral dan etika yaitu faktor pendukung harapan orang tua dan anak yang patuh. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu lingkungan buruk dan waktu orang tua terbatas. Saya rasa untuk materi 6 cukup sampai di sini. Dan untuk teman-teman atau bapak dosen pengampu dari mata pelajaran ini, saya mohon maaf apabila masih banyak salah kata dan masih kurang pada video saya ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika masih banyak salah kata atau salah bicara. Terima kasih untuk teman-teman, terutama untuk Bapak pengampu mata pelajaran ini karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.